wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, bagaimana? Duduknya sudah nyaman atau belum? Sudah, Bu. Makasih. Sama-sama. Cuaca sekarang panas sekali ya. Hujan juga tidak ada. Iya, Bu, cuaca saat ini memang sangat panas, padahal ini musim hujan loh. Iya betul sekali, saking panasnya mau kemana-mana saja jadinya malas. Iya Ibu, saya juga banyak menunda mengerjakan tugas soalnya panas sekali Ibu. Sekarang saya juga sering susah tidur kalau malam Ibu, karena panas sekali dan rasanya juga sakit. Kasihan begitulah adik-adik. Jadi kita mulai ya kegiatannya. Tapi sebelum mulai, bagaimana kalau kita berdoa dulu? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, berdoanya ibu yang pimpin ya. Iya iya Bu. Baiklah, sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, apakah adik-adik sudah saling kenal atau belum? Belum. Oke, baiklah kalau begitu di antara kita karena belum ada yang saling kenal. Bagaimana kalau kita kenalan dulu? Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk perkenalan adik-adik, sebut nama dan kelas ya. Ibu minta juga sekaligus sebutkan masalah adik-adik masing-masing. Oke? Baik, Bu. Oke, mungkin bisa dimulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Fitriana Sari, kalian bisa panggil saya Bu. Hai, Putu. Hai teman-teman. Saya dari kelas 10B. Ibu, masalah saya itu Bu, akhir-akhir ini saya sering malas belajar Bu. Malas belajar ya? Iya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati, biasa dipanggil Hasna. Saya kelas 12B. Masalah saya itu boros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Yunita, saya dari kelas 10A. Permasalahanku Bu, banyak jauh teman dari saya, jadi mau teman saya. Kita merasa dijauhi temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Irma Yanti, bisa dipanggil Irma. Saya dari kelas 10A, Bu. Begini Bu, permasalahanku itu Bu, kalau misalnya saya ada masalah dengan temanku, biasanya saya pikir-pikir terus Bu itu. Jadi kayak saya pendam-pendam, jadi Bu kayak saya ingat-ingat terus. Jadi gimana ya Bu, kayak pendendam begitu saya dan Bu. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, kelas 10C. Masalah saya Bu, kecanduan game online. Kecanduan game online. Ya Bu. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Fatmala, biasa dipanggil Sari. Saya dari kelas 11A. Masalah saya sering mengantuk di sekolah Bu, sering juga terlambat. Mungkin karena tiap malam saya begadang menonton drakor Ibu. Gitu ya. Oke, karena semua adik-adik sudah memperkenalkan diri dan menyebutkan masalahnya masing-masing, sekarang ibu juga akan memperkenalkan diri. Nama ibu Zawarbiani Fitrianti, bisa kalian panggil Ibu Zahwa atau Kak Zahwa, dari kalian saja. Oke, nah ibu sudah memperkenalkan diri kan? Baiklah, sebelum kita mulai kegiatan, sebaiknya adik-adik perlu mengetahui apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah kegiatan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membahas pemecahan masalah yang adik-adik miliki. Dan di dalam bimbingan konseling kelompok ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Dan asas ini diharapkan kita dapat menjaga kerahasiaan, intinya kerahasiaan. Kita harus menjaga kerahasiaan. Intinya apa yang kita bicarakan di sini tidak boleh sampai disebarluaskan. Gitu. Mengerti Bu.
bisa meminta izin sama ibu sebagai selaku ketua kepala kelompok di sini. Oke, adik-adik sudah mengerti? Mengerti, Bu. Sepertinya kalian tegang sekali. Jangan terlalu tegang, oke? Bagaimana kalau kita ice breaking dulu? Baik, Bu. Baik, Bu. Barangkali kalian punya ide, silakan utarakan. Menyanyi sama-sama saja ibu. Nyanyi boleh? Mau menyanyi lagu apa? Pelangi-pelangi bu. Oke, setuju yang lain? Setuju. Oke, kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Oke. Kasih semuanya. Sepertinya sudah semangat ya. Iya bu. Baiklah, tadi kan Ibu sudah membahas tentang asas kerahasiaan. Sebelum kita mulai membahas masalah, kita bersama-sama mengucapkan janji. Ibu yang pimpin ya, kalian mengikut. Saya berjanji, Saya berjanji, apapun yang dibahas atau dibicarakan dalam kelompok ini apapun yang dibahas atau dibicarakan dalam kelompok ini, tidak akan saya bicarakan dengan orang lain di luar kelompok ini. tidak akan saya bicarakan dengan orang lain di luar kelompok ini. Apabila saya melanggar janji ini, Apabila saya melanggar janji ini, saya bersedia untuk menerima sanksi. saya bersedia untuk menerima sanksi. Oke, terima kasih adik-adik. Oke, kita langsung saja. Menurut adik-adik, kira-kira permasalahannya siapa yang sebaiknya kita bahas di sini? Menurut saya Bu, masalah saya sendiri karena saya merasa terganggu jika terus menyimpan dendam Bu. Saya juga sependapat dengan Irma Bu, karena menurut saya masalah itu tidak boleh dipendam terlalu lama karena bisa mengakibatkan Irma dijauhi oleh kawan-kawan Ibu. Saya juga setuju ibu. Bagaimana dengan yang lain? Sama Bu. Sama Bu, setuju. Baik, karena semua sudah setuju, kalau pada pertemuan kita ini akan membahas masalah dari Adik Irma. Menurut semuanya masalah ini cukup serius dan jangan ditunda-tunda. Bagaimana dengan Irma, siap untuk menceritakan masalahnya? Siap Bu. Oke, mungkin Ibu bertanya dulu, apa yang membuat adik Irma menyimpan rasa dendam dan hal-hal seperti apa yang membuat adik Irma merasa dendam? Begini Bu, saya tidak suka jika ada yang membuat saya tersinggung Bu, karena saya sangat sulit untuk memaafkan orang lain Bu, dan hal itu yang membuat saya menjadi dendam dengan orang yang membuat saya tersinggung Bu. Oke, jadi adik itu tidak suka jika ada yang membuat Irma tersinggung karena bisa membuat Irma menjadi dendam Iya Bu. dan sulit untuk memaafkan orang lainnya. Itulah penyebabnya Irma ingin mendapatkan masukan dari teman-teman yang lain. Oke, Ibu mungkin bisa mempersilahkan mulai dari Menurut saya dendam itu tidak baik disimpan terlalu lama karena bisa membuat sakit hati. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Hasna, karena orang yang menyimpan rasa dendam itu tidak ada untungnya dan juga bisa membuat pikirannya terganggu. Kalau dari saya sih sebaiknya Irma lebih berpikir positif kepada orang lain. Benar itu. Dan jika ada yang membuat teman Irma ini tersinggung, cobalah berpikir bahwa itu adalah candaan semata saja agar Irma ini tidak dendam dengan orang tersebut. Iya, yang dikatakan teman-teman sudah benar sekali, tapi jujur saya sulit sekali untuk tidak merasa tersinggung Bu, apalagi sulit sekali saya untuk memaafkan mereka Bu. Jadi saya susah untuk berpikir positif Bu, tapi akan saya coba lakukan saran dari teman-teman Bu. karena Irma sudah mencoba untuk berubah dan Ibu juga ingin adik-adik semua memberikan semangat untuk Irma agar dia lebih bersemangat lagi untuk berubah.
Setelah pulang dari sini saya usahakan untuk berubah Bu, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan sarannya Bu. Oke, kesimpulannya adik Irma harus berpikir positif dan Irma juga harus memiliki keinginan yang besar dalam hati untuk berubah, karena ibu yakin Irma pasti bisa. Yang terpenting adalah Irma harus bisa memaafkan kesalahan orang lain agar Irma terhindar dari merasa dendam. Ya Bu, terima kasih untuk masukannya Ibu. Ya, sama-sama. Untuk adik-adik, mungkin sebelum kita akhiri pertemuan ini, ibu ingin kalian menyampaikan kesan dan pesan kepada ibu. Saya Bu, yang pertama kesan saya dari konseling kelompok yang sudah kita lalui ini sangatlah bagus dan berguna bagi kita semua, terlebih lagi untuk saya Bu, yang sudah dibantu oleh teman-teman dan ibu sendiri sehingga masalah yang saya alami ada jalan keluarnya Ibu. Kalau menurut saya konseling kelompok ini sudah sangat bagus sih Bu. Dari sini kita akan belajar, dari masalah ini kita akan belajar. Pesan saya, kita harus menjadi lebih baik lagi setelah ini. Kalau dari saya sih Bu, setuju dengan teman-teman yang lain. Kegiatan ini sangat bermanfaat buat kita. Pesan saya sih, kita harus jadi lebih baik lagi setelah kegiatan konseling kelompok ini. Kalau dari saya, dari konseling kelompok ini saya bisa belajar mendengarkan pendapat orang lain. Pesan saya, ingat guys, dari setiap masalah pasti ada hikmahnya. Kalau dari saya Bu, melalui konseling kelompok ini saya bisa kenal sama teman-teman semua termasuk ibu, dan pesan kita bisa selalu berteman. Kalau saya Bu, saya rasa semua kayaknya sudah disampaikan sama teman-teman yang lain ya. Saya juga senang sama itu. Oke, kalau gitu sebelum ibu akhiri, ibu mau tanya dulu, kalian masih ingin melakukan konseling kelompok atau gimana? Masih Bu. Mau, jika ingin, mau hari apa, jam berapa, dan gimana? Minggu depan di hari yang sama. Di jam yang sama juga? Boleh Bu. Oke, karena kita free semua di sini. Oke, kalau gitu kita bertemu minggu depan di jam yang sama ya. Ibu terima kasih untuk Irma karena sudah memberikan kesan yang baik terhadap bimbingan kelompok yang sudah kita jalani ini. Terima kasih pula untuk adik-adik yang lain bersedia datang dan berbagi cerita pengalaman yang pernah dialami. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, sebaiknya kita berdoa lagi ya. Oke, sebelum itu kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.